untuk seterusnya. Oke, sahabat kreasi, sahabat desa, Kebun Ombo Farm. Oke, tepatnya di Banyu Biru. Di dusun mana nih, Mas? Di Dusun Kerajaan, Desa Banyu Biru. Oke, Dusun Kerajaan, Desa Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Mas Darmanto, ini jenengan modif cara tanam seperti apa ini, Mas? Bisa dijelaskan, Mas? Oke, jadi gini, latar belakang kita untuk tanaman bayam dan kangkung, kita sebetulnya sudah ada pasar yang kontinu harus kita laksanakan. Minimal satu minggu 10 kilo sampai 20 kilo. Itu di Superindo. Dan untuk mengatasi ini, biasanya kita tanam di tanah. Dan di tanah biasanya ada kendala, kita harus mengolah lagi. Dengan sistem ini harapan kita setelah panen, kita tinggal meratakan, membersihkan, langsung ditanam lagi, tinggal ditambah nutrisi aja. Cuma itu. Jadi intinya orang Kesat pengen bertani. Oke. Jadi di tempat ini, Kebun Ombo Farm, ini ada beberapa tanaman keras, ada durian, ada kelengkeng, dan alpukat. Nah, di dalam pengembangannya, Mas Darmanto ini juga membuat konsep hortikultur ya, yang memang secara kalkulasi ini sangat menjanjikan di saat ini, karena hanya berapa hari tadi, Mas? 21 hari. Nah, 21 hari, katakan 1 bulan sudah bisa panen. Nah, tanaman kangkung dan bayam ini yang biasanya ditanam di tanah, kali ini ditanam di meja modifikasi ya. Oke, nah Mas, ini medianya apa saja, Mas? Medianya kita dari arang sekam, lalu sekam yang sudah di oven, itu biasanya kita itu bisa jadi limbah di penggilingan, kita manfaatkan, lalu ditambah dengan nutrisinya kita pakai cacing itu pupuk dari cacing itu. Itu aja, cuma itu. Nanti untuk mempercepat kita biasanya pakai nitrobakter. Kohe termasuk? Kohe bisa untuk mengganti, tapi kita kebetulan ada teman yang memproduksi cacing, harganya juga nggak begitu mahal, maka kita pakai itu aja. Karena kalau kohe itu masih ada bibit rumput, tapi kalau cacing insya Allah sudah tidak ada bibit rumput, sehingga tidak ada penyiangan. Jadi intinya orang Kesat ingin bertani ya gitu caranya. Oke, Mas Darmanto, ini sudah tanaman keberapa ini? Ini berarti periode ketiga. Periode ketiga ya. Untuk kangkung sama bayam. Oke. Nah, dari perbandingan ini tentunya, karena menanam juga yang ada di bedengan tanah, kemudian menanam di meja apa namanya ini ya, meja tanam. Bagaimana, Mas? Kalau saya paling minimal gini, saya sudah usia 54 tahun. Kalau saya masih nyangkul, kelihatannya ya sudah tidak begitu kuat. Makanya kita cari sesuatu yang nyaman, yang enak aja. Kalau untuk kalkulasi saya kira hampir sama, karena ini kita cuma buat sekali, bisa kalau 1 ton saya kira kuat. Kalau nyangkul ya kita mesti ngerjakan orang, kalau sehari 50 sampai 100 berarti ya dihitung sendiri lah. Oke. Jadi masih tetap lebih efisien ini. Dan bisa digunakan berulang kali ya. Tanpa nyangkul. Berarti nanti ini simbah tikuk-tikuk juga bisa ya, karena hanya nyokar-nyokar gini tanam gitu ya. Mas Darmanto, dari aplikasi seperti ini ada nggak teman-teman lain yang mencoba meniru-niru dengan sistem ini? Masih bertaraf melihat saja dulu. Gitu ya. Oke. Mungkin belum juga sih, karena ini hal baru ya. Biasanya hal baru itu ya agak sulit diterima, tapi kalau dilihat kalkulasinya harusnya bisa dilaksanakan. Minimal tanah-tanah yang sudah di beton
Oh iya, Ya. masih bisa dimanfaatkan. Masih bisa dimanfaatkan dengan ini. Oke. Jadi ini juga sebagai satu solusi bagi Bapak Ibu semua yang memiliki lahan, tetapi lahan itu tandus atau lahan itu sudah dikeras, Sudah di beton. sudah dibeton. Jadi ini sebuah solusi. Nah, Mas Darmanto, hari ini saya lihat juga ada anak PKL. Ya. Boleh diceritakan, Mas, ini dari mana? Kemudian sudah berapa kali sering di sini? Ya, jadi kebetulan ini tahun kelima anak PKL dari Brebes, dari SMK Brebes. Bulukamba ya? Bulukamba, SMK Negeri Bulukamba. Ini tahun kelima. Biasanya di tempat kami 3 sampai 4 bulan. Ya, tinggalnya di mes. Kebetulan saya juga ada mes. Lalu untuk kegiatannya biasanya di kebun ombong. Di kebun ombong selain dia bertani, dia juga ikut menangani angkringan. Sehingga ada entrepreneur di situ. Ada semangat untuk berusaha juga. Oke, jadi anak-anak yang magang di sini atau PKL ya? PKL di sini itu benar-benar terjun langsung gitu ya? Betul. Oke. Dari mulai nanam, mulai nyiram sampai ke panen. Jadi makanya 3 bulan atau 4 bulan itu ya? Harapannya memang hulu hilirnya menguasai. Betul. Iya. Dan tadi saya juga sempat menanyakan ke salah satu siswa, ternyata misi mereka mengambil sekolah di sekolah kejuruan, terutama untuk pertanian, memang sudah punya cita-cita sejak dini. Artinya tidak salah bagaimana dia mengambil keputusan untuk mengambil jalur sekolah kejuruan pertanian, yang kebetulan juga PKL di sini. Kebetulan dari Brebes, di mana tadi disampaikan di Brebes ini sebagai lumbung petani untuk bawang merah ya. Bawang merah. Jadi sebenarnya sudah ahli, tetapi anak ini ingin mengembangkan bagaimana menginovasi agar ke depan mekanisme pertaniannya itu lebih modern, kemudian tentunya inovasinya lebih bisa efisien lagi. Nah, terakhir Mas Darmanto, pengembangan apa lagi kira-kira yang akan dilakukan ke depan terkait dengan maraknya budidaya tanaman hortikultur? Oke, jadi hari ini kita baru mengembangkan sistem EOT lagi, kembali lagi, di mana kita kedepannya sudah kita pakai sensor-sensor. Sensor NPK. Setelah sensor NPK larinya nanti ke mekanisasi pertanian, otomatisasi. Sebagai contoh gini, ada satu tanah kalau dia punya N-nya kurang, otomatis nanti alat kita memasukkan mendetek gitu ya? Ya, mendetek langsung dimasuk ke unsur N tersebut. N, P, dan K, dan kondisi air juga. Jadi rencananya kayak gitu, karena kita larinya nanti ke modernisasi yang sudah disampaikan mungkin anak-anak kita di sini, pertanian yang tidak biasanya. Ada sedikit-sedikit inovasi yang mungkin di daerahnya tidak ada. Itu yang akan kita kembangkan. Semoga kita doakan aja bisa masuk ke greenhouse itu, sehingga sudah tidak ada istilah ngecek, tapi kita sudah pakai otomatisasi semua. Dan ini sudah baru tahap perencanaan, sudah alatnya sudah kita siapkan, tinggal dealnya saja. Oke, keren sekali. Sahabat desa, sahabat kreasi, jadi modernisasi, mekanisasi pertanian ini memang sangat harus kita ikuti, dan satu-satunya cara bagaimana kita sering bersilaturahim, bertukar ilmu, sering kita saling berkunjung untuk bagaimana pengembangannya. Karena biasanya seseorang pelaku produksi ini bila mana itu sudah memiliki produksi, akan fokus di sebuah produksi. Artinya bisa jadi produksi dengan teknis, dengan mekanisasi ketika itu canggih, tetapi perlu diketahui bahwa sekarang perkembangan zaman begitu pesat. Luar biasa. Makanya sebuah komunitas pertanian di Kabupaten Semarang, sebuah kelompok pertanian di Kabupaten Semarang ini gencar sekali untuk bagaimana saling sharing, ya, saling bertukar pikiran, saling
silaturahim, datang, mendatangi ya. Ini penting sekali ternyata karena mereka yang sudah mengaplikasikan ini akan ditiru, atau sebaliknya mereka yang belum mengaplikasikan akan meniru, dan ini akan bisa terwujud ketika ada satu yang memulai kemudian mengembangkan. Karena ada pepatah bilang, Bob Sadino bilang, usaha yang selalu dibicarakan itu nonsen kecuali kita melakukan. Artinya sebuah gerakan untuk melakukan sebuah usaha itu yang terpenting. Betul. Jadi kedepannya kita akan selalu berbenah, kita ada inovasi, karena sebenarnya langkah awal kita sudah melakukan. Tanpa melakukan maka tidak akan ada apa-apa. Terima kasih Mas Dar. Mudah-mudahan tayangan ini menjadi sebuah literasi untuk kita semua. Matur suwun. Salam kreasi. Nah, di siang hari ini saya bertani sungguhan, berpanas-panasan, tepatnya di kebun Ombo Banyu Biru. Ini ownernya mantan sekdes, guys. Nah, saya ingin ketemu dengan anak muda penerus petani. Mas, dari mana Mas? Dari Brebes, Pak. Dari Brebes, masih sekolah? Iya, masih sekolah di SMK Negeri 1 Bulakamba. SMK Negeri 1 Bulakamba, Iya. Brebes. Iya. Oke, kelas berapa? Sekarang kelas 12. Kelas 12. Iya. Berarti sudah hampir selesai. Iya. Oke, ngapain aja di sini? Di sini PKL mulai dari pengolahan lahan, terus pemasangan mulsa dan penanaman. Kamu terjun langsung? Iya. Coba lihat tanganmu, Mas. Oke, bisa dilihat. Jadi ini sungguhan ya, bukan anak muda yang cengeng, tapi ini petani sungguhan. Jurusanmu sekolah apa? Jurusan di sekolah saya itu ATPH, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. ATPH, Iya. agribisnis. Apa itu ATPH? Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Oke, keren sekali. Nah, sahabat kreasi, bertani tentu identik dengan sebuah pemukiman desa dan identik dengan desa. Ini saya gaungkan karena emang itu faktanya demikian. Kenapa kamu ambil sekolah di SMK Pertanian? Karena saya ingin melanjutkan pertanian yang di Brebes itu, Pak. Oh gitu. Yeah. Berarti Bapak Ibu petani. Petani juga. Petani apa di sana, Mas? Petani bawang merah, Pak. Bawang merah? Yeah. Sudah berulang tahun? Yeah. Sudah berulang tahun. Artinya sudah berulang tahun itu selalu menanam dan panen bawang merah? Yeah. Oke, keren sekali. Nah, petani bawang merah, kenapa PKL-nya jauh sampai ke Banyu Biru, Kabupaten Semarang? Karena gurunya itu kenal dengan pemilik kebun ini, Pak. Oke, ini spesial Mas Himawan ya. Assalamualaikum. Jumpa lagi, ternyata dunia itu sangat sempit sekali. Jadi lama tak jumpa, ternyata ketemu murid ini gini. Oke, Mas, harapanmu Mas, sekolah itu benar-benar untuk ke depan saat ini menimba ilmu, dan untuk ke depan benar-benar menjadi pengembangan pertanian yang ada di Brebes. Seperti apa? Bisa dijelaskan? Harapannya, Pak? Ya. Harapannya itu pertanian yang sekarang itu, Pak. Harapannya lebih maju dan ke depannya juga, Pak. Oke. Bisa dijelasin lebih maju itu maksudnya seperti apa? Saat ini seperti apa? Terus ke depan harapannya seperti apa? Saat ini kan masih banyak yang mengolah lahan manual, Pak. Oke. Manual, jadi semoga kedepannya itu memakai alat-alat yang lebih canggih gitu, Pak. Oke, jadi berharap kita mempergunakan mekanisme pertanian yang modern, kemudian juga cara teknik menanam pun juga lebih modern. Artinya efisiensi yang kita harapkan bisa lebih terjangkau, seperti itu. Pak. Oke. Nah, ini contoh sebagai anak muda yang sekolah di SMK Negeri 1 Bulakamba. 1 Bulakamba Brebes, yang benar-benar punya visi dan misi untuk pertanian modern ke depan. Terima kasih.